Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Matkul Pak Adam. Hari ini saya bersama rekan saya akan sedikit membahas atau membedah satu isu yang mungkin sangat krusial yang menghantui pasar keuangan kita di awal tahun 2026 ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sebuah perubahan teknis di lembaga indeks global seperti MSCI bisa menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Saya penasaran, ada beberapa pertanyaan yang terbesit di kepala saya yang belum bisa terjawab. Yang pertama, kabarnya MSCI sekarang mengintip data KC untuk melihat siapa sebenarnya pemilik saham di balik layar. Apakah ini berarti banyak saham yang selama ini kita anggap milik publik ternyata dianggap milik pengendali oleh MSCI? Jawabannya ya. Jadi saat ini MSCI menganggap free float itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh publik. Jadi free float itu kan gini konsepnya. Kalau di Indonesia itu adalah semua kepemilikan yang dimiliki oleh orang umum yang bukan tertulis di KC itu pengendali dan memiliki saham di bawah 5%. Nah, akhir-akhir ini emang benar Indonesia itu curiga. Jadi di dalam free float itu ada orang yang memiliki saham di bawah 5% dan bukan tertulis sebagai pengendali, tapi dia masih terafiliasi dengan pengendali. Oh, ya. Nah, si indeks ini mereka nggak pengen tuh orang masih terafiliasi dengan pengendali kok nggak dianggap pengendali. Ya. Jadi alasan mereka si MSCI ini ingin mengubah kriteria itu Pak, aturan baru investasi ke Indonesia adalah mereka ingin kedepannya hitungan free floatnya itu pengen pure, bukan dari pengendali, tidak terafiliasi dengan pengendali, dan kepemilikan di bawah 5%. Jadi benar-benar republik lah. Gitu. Soalnya kan kenapa kok berita ini dibahas ya? Karena orang-orang Indonesia itu takut si MSCI, si indeks yang kalau misalnya investasi itu besar banget, bisa sekalinya masuk, sekali transaksi itu bisa 2 digit, bisa belasan sampai puluhan triliun lah. Yang mana kalau misal fund manager gede kayak MSCI itu, kalau masuknya udah 2 digit pasti punya efek spesial, yaitu adalah efek domino ke fund manager yang kecil. Nah, makanya ini perubahan aturan ini memang menjadi perhatian di kalangan investor ya, terutama pemerintah lah. Begitu. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Masyarakat awam mungkin bingung, apa urusannya indeks saham MSCI dengan harga cabai atau bensin? Bisakah dijelaskan transmisi dari melemahnya rupiah akibat sentimen MSCI menuju kenaikan inflasi atau imported inflation? Nah, apa hubungannya MSCI sama kenaikan harga komoditas? Ya. Kenapa kok bisa? Karena orang MSCI itu kan Amerika ya, Morgan Stanley Capital International. Dia itu mata uangnya itu bukan rupiah, dolar. Kalau misal dia investasi ke Indonesia, artinya kan dari dolar beli ke rupiah. Kalau dolar beli rupiah, artinya kan dolar itu memberikan apresiasi pada rupiah, sehingga harga rupiah terhadap dolar harusnya itu akan turun. Misalnya kalau sekarang kan rupiah 16.800, kalau ada investasi masuk misalnya berapa puluh T gitu, jadi rupiah terhadap dolar bisa turun menjadi 16.700, 600 atau seterusnya. Nah, kebalikannya, kalau misal ada yang menarik seperti yang akan mungkin diasumsikan akan terjadi besok di akhir Januari, itu rupiah akan
depresiasi terhadap dolar dari 16.800 bisa jadi 16.900 atau 17.000 ke atas. Nah, inflasi ini yang bikin ada hubungannya dengan harga komoditas. Misalnya impor cabai, orang-orang yang biasanya impor cabai, yang biasanya harganya mungkin cuma 100.000 per 2 kilo misalnya, sekarang jadi 110.000. Jadi kalau misal belinya kecil pun nggak kerasa, tapi kalau impor kan umumnya kan gede, bisa ratusan ton, berapa ton itu kan pasti naiknya kan gede banget juga. Ya mungkin hubungannya kalau dari MSCI ke situ. Soalnya balik lagi ya, MSCI itu kan fund gede, dia transaksinya triliun dan dia punya efek spesial terhadap market, terutama investor. Selanjutnya, jika rupiah melemah dikarenakan dana asing kabur, biaya impor bahan baku industri tentu naik. Apakah kebijakan MSCI ini bisa menjadi pemicu tersembunyi kenaikan harga barang di pasar pada semester kedua pada tahun 2026 ini? Bisa diulangi? Jika rupiah melemah dikarenakan dana asing kabur, biaya impor bahan baku industri tentu naik. Apakah kebijakan MSCI ini bisa menjadi pemicu tersembunyi kenaikan harga barang di pasar pada semester kedua 2026 ini? Sama kayak pertanyaan sebelumnya ya sebenarnya. Memang iya. Dan ya nggak cuma harga cabai sama harga komoditas doang. Apapun yang sifatnya kita masih impor, kalau rupiah itu naik terhadap dolar, pasti ya harganya juga naik. Jadi daya kita beli itu berkurang. Misalnya biasanya kita beli 100 ton, karena rupiah naik jadinya cuma bisa 90 ton. Artinya kan kebutuhan kita masih berkurang. Nah ini akan terus menerus jadi efek domino. Mungkin gitu. Pertanyaan selanjutnya, jika bobot saham Indonesia di indeks MSCI turun, investor asing kemungkinan besar akan menjual saham mereka secara massal atau outflow secara hukum ekonomi. Bagaimana aksi jual besar-besaran ini menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS? Gimana bisa menekan? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah efek domino. Dimana kalau misal ada smart money, kita bilangnya kalau MSCI itu smart money lah, orang yang paling pintar, orang yang punya capital paling besar. Kalau di Indonesia ini dia paling besar. Punya capital paling besar, ngasih modal ke perusahaan di Indonesia. Artinya si smart money ini pasti kan dia tahu, bisa lebih tahu, pasti aksesnya lebih kuat karena dia keputusannya harus lebih matang, kapitalnya lebih besar. Jadi si investor kecil-kecil ini yang notabene-nya dia itu nggak sepintar yang punya kapital besar ini, pasti dia ngikut. Kenapa dia ikut? Ya karena merasa risetnya lebih sedikit aja. Jadi merasa yang smart money ini lebih tahu. Gitu. Akhirnya itu efek domino. Rupiah akhirnya lemah. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah fenomena ini akan membuat perbankan lebih sulit memberikan pinjaman modal usaha ke masyarakat karena mereka harus lebih ketat menjaga likuiditas? Jadi karena adanya outflow, mungkin bisa saja kalau outflow-nya besar akan berdampak ke kebijakan bank. Jadi kalau misal kita kan sebenarnya inflasi itu bagus. Kalau inflasinya itu sehat itu inflasi dipicu dari pemerataan persebaran uang di masyarakat. Contohnya lewat kredit bank. Kalau kredit banknya lancar,
inflasinya cepat juga sebenarnya, tapi inflasinya bagus soalnya kan kita pemerataannya lebih rata lah. Nah, caranya Bank Indonesia pengen menyejahterakan, mempercepat pemerataan uang itu dengan penyaluran kredit, bunganya diturunin. Tapi karena Indonesia itu takut inflasinya terlalu kencang karena ada efek tadi yang imported inflation dari asingnya itu pada tarik dolar semua. Indonesia itu nggak mau inflasi kita cepat secara mendadak gitu. Jadi cara bank-bank ini adalah menaikkan suku bunga agar persebaran itu lebih direm, terus inflasinya cukup dari impor aja, biar aman lah gitu. Oh gitu. Jadi kebijakan baru MSCI pada tahun 2026 ini yang memperketat aturan free float, ibarat ujian seleksi bagi saham Indonesia. Jika saham kita dianggap tidak memenuhi syarat, investor asing akan menarik modalnya atau outflow yang menyebabkan nilai rupiah melemah. Dampak akhirnya adalah imported inflation, di mana harga kebutuhan pokok masyarakat naik dikarenakan biaya impor yang melambung. Memahami rantai ini adalah kunci bagi kita untuk tetap waspada dan cerdas dalam menjaga ketahanan ekonomi pribadi di tengah ketidakpastian global. Mungkin sekian dari kami.